Pemirsa, pekan lalu Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan cenderung mendatar karena minimnya sentimen. Apakah pekan ini setelah kita nanti mengetahui hasil dari keputusan pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan melihat pergerakan di Bursa Efek Indonesia, kita langsung berbincang bersama dengan analis atau praktisi pasar modal, pasar saham, William Hartanto. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak William, kita lihat pekan lalu indeks relatif tidak kemana-mana ya. Kalau kita Ya, lihat di year to date dari awal tahun, sebetulnya indeks sekarang atau akhir pekan lalu berada relatif dekat dengan pembukaan perdagangan di awal tahun ini. Pertanyaannya adalah apakah memang investor benar-benar hanya menantikan hasil dari pertemuan Bank Sentral Amerika, kita lihat dalam beberapa hari ini, akhir Januari, awal Februari, atau memang tidak ada sentimen lain yang bisa mendorong pasar? untuk saat ini memang belum ada sentimen lain yang bisa mendorong pasar ya. Saat ini yang ditunggu cenderung keputusan The Fed, yang mana diharapkan sudah tidak agresif lagi untuk menaikkan suku bunga. Jadi kondisi itu bisa menghilangkan kekhawatiran akan resesi. Ya, jadi untuk saat ini memang kalau kita bilang sentimen tunggu pasar adalah itu mungkin menyebabkan market agak lebih sepi. Namun kalau kita lihat sebenarnya ada indikasi yang bagus ya, karena IHSG betul mendekati level perdagangan pada awal tahun, yang mana berarti kan kalau kita lihat di awal tahun IHSG sempat turun. Sekarang dia kembali lagi ke perdagangan mendekati awal tahun, sebenarnya kan itu adalah indikasi penguatan, yang mana sebelumnya Hmm, level perdagangan awal tahun itu menjadi resisten dan sekarang sudah mulai tembus. Dan resisten itu berada pada 6.950. Menurut saya sudah cukup dekat, dan walaupun saat ini minim sentimen tidak menutup kemungkinan level tersebut dicapai gitu ya. hmm, Cuman hmm. jadinya lebih kepada penguatan yang terbatas atau cenderung lebih lambat lah gerakan sahamnya gitu. Kalau melihat dibandingkan Januari tahun lalu ya, Pak Ya. William, kita lihat indeks di Januari tahun lalu itu ada di kisaran sekitar 6.690, 6.700-an di Januari 2022. Kalau kita Ya. lihat sekarang kan sudah relatif ada di atasnya. Saya Mhm. melihat teknikal ini Pak, melihat teknikal untuk indeks harga saham gabungan selama 1 tahun, Januari 2022, Januari 2023. Ini saya melihat semacam head and shoulder ini. Beberapa orang mengatakan ini ada kemungkinan akan turun lagi, tapi bisa jadi juga menguat lagi. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak untuk indeks dulu? Oke, patternnya betul menyerupai head and shoulder, cuman saya akan selalu mengingatkan juga bahwa pola yang belum terkonfirmasi, kita nggak perlu langsung mengatakan bahwa itu sudah pasti arahnya ke sana gitu ya. Karena kalau Hmm, sudah teknikal kan memang harus terkonfirmasi pola dulu. Jadi memang kalau lihat polanya mirip, tapi belum pasti ya. Jadi mm-mm. belum mengkonfirmasi penguatan ataupun pelemahan. Kalau kita melihat aja dari 1 bulan ini aja, maksud saya untuk melihat apakah terbentuk tren baru atau tidak, Hmm, itu ada potensi untuk terjadinya tren baru tersebut. Gitu aja kalau yang saya lihat saat ini. ya, Terlepas dari dia membentuk pola apa, karena kan dari polanya sendiri memang belum terkonfirmasi gitu ya, kan. ya. Karena ada yang mengatakan begini Pak William, kalau pakai time horizon 6 bulan, Hmm. itu kalau menghitungnya dari Desember, ini kelihatannya sedang membentuk double top ini Pak, katanya begitu. Karena sudah ada top yang di akhir Desember, awal Januari, dan sekarang sedang membentuk top berikut. Kita tidak bisa Ya, mengatakan ini sampai ada konfirmasi, begitu ya maksud Anda ya Pak? betul. Baik. Jadi jangan sampai karena melihat pattern yang belum terkonfirmasi, sudah Hmm, mengambil langkah duluan, tahu-tahu benar-benar nggak konfirmasi kan salah gitu kan. ya. Kalau melihat sektor Pak William, apakah memang ketika Bank Indonesia mengindikasikan sudah cukup untuk menaikkan suku bunganya dan mungkin Amerika Serikat Bank Sentral kita lihat juga tidak akan lagi menaikkan terlalu banyak, sangat sedikit, mungkin 0,25% saja. Apakah ini artinya adalah akhir dari tren penguatan sektor perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI, BCA juga, atau memang masih ada sedikit potensi kenaikan? Tentunya masih ada ya, karena eh, sektor perbankan itu nggak cuma ditentukan dari suku bunga gitu Mm-mm. ya. Dan Mm-mm. saat ini kan peningkatan suku bunga adalah salah satu cara yang ditempuh untuk meredam inflasi doang. Jadi pada dasarnya itu bukan ditujukan untuk meningkatkan kinerja emiten perbankan. Nah, Mm. apabila nanti inflasi berhasil dikendalikan, kekhawatiran resesi lalu berakhir juga, ekonomi berjalan lagi, tentu saja emiten perbankan tetap yang diuntungkan gitu ya, karena Mm. aktivitas perdagangan dan bisnis itu pasti melewati sektor perbankan juga. Jadi menurut saya sih, kalaupun nggak terjadi peningkatan suku bunga lagi, sektor perbankan tetap memiliki peluang untuk diuntungkan atau mengalami penguatan gitu ya. Hmm.
Saya bertanya itu karena melihat bahwa untuk sektor perbankan kelihatannya sudah mulai turun banyak harga sahamnya. Kalau bicara sektor mining, Pak William, kita bicara batu bara Pak khususnya, dan juga sekaligus sektor CPO ya, ini untuk subsektor sumber daya alam. Anda melihat masih bisa menguat lagi atau seperti apa? Mining masih bisa, cuman mungkin agak lebih terbatas seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, Hmm. khususnya kalau yang saya bilang itu di batu bara. Kenapa? Karena sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi pada tahun lalu ya. Hmm. Jadi kalau harga sudah menguat cukup tinggi, walaupun sentimennya masih bagus, biasanya terjadi profit taking gitu. Jadi saya melihatnya tuh penguatan masih ada, tapi lebih terbatas. Jadi kalau misalnya mengharapkan gain yang tinggi, mungkin sudah kurang tepat dilakukan di saat ini ya, di tahun ini gitu. Justru lebih Hmm. harus lebih waspada terjadinya profit taking kayak gitu. Meskipun kita dengar juga kan bahwa Tiongkok baru saja memulihkan hubungan dagang khususnya batu bara dengan Australia, itu tidak bisa menjadi driver baru untuk kemudian mengangkat harga batu bara lebih tinggi lagi, Pak William. Apabila suatu sentimen yang berhubungan dengan regulasi dan perdagangan antar negara itu biasanya akan sentimen yang relatif tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena yang namanya regulasi itu kan bisa berubah-ubah juga. Jadi memang Hmm. betul kalau kita bilang saat ini itu menjadi sentimen positif dan estimasinya terjadi peningkatan demand batu bara. Hmm. Tapi itu juga harus kita lihat dari respon pasar. Maksudnya gimana? Kalau misalnya demand naik, itu kan harga batu bara juga akan ikut menguat. Kalau misalnya hal ini terjadi, itu memang bisa menjadi sentimen tambahan. Jadi kalau Hmm. misalnya kita ada harga batu bara dan komoditas yang lainnya, ternyata penguatannya terbatas, itu mungkin akan terjadi seperti saya bilang tadi, penguatannya juga akan terbatas karena sudah tercermin di pasar akan terjadinya profit taking, gitu ya, Oke. sentimen yang sudah terantisipasi. Ya. Gitu. Karena melihat Indonesia masih terus mengandalkan konsumsi, Pak William, ada Hmm. beberapa investor yang bertanya kepada kami, apakah memang benar ini waktunya untuk menambah portofolio di sektor consumer goods, khususnya makanan dan minuman. Kalau Anda melihat, apakah bisa dilakukan atau tetap juga melihat perkembangan situasi ekonomi di Indonesia? Ya, kita perlu perhatikan itu juga untuk mengukur daya beli masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat sentimennya betul, nyambung bahwa sektor consumer goods bisa jadi pilihan. Cuma Hmm. kalau yang sektor consumer goods itu kan kadang tergantung pada kemampuan beli daya beli masyarakat juga. Ya. Kalau misalnya daya beli masyarakatnya rendah, walaupun sentimennya bagus kan pada dasarnya tidak terjadi apa-apa pada emitennya. Tapi Hmm. kalau sebatas untuk portofolio terhadap dengan isi saham-saham yang defensif bisa direkomendasikan juga, misalnya seperti Unilever atau ya Indofood, INDF, dan ICBP itu bisa jadi pilihan juga. Hmm. Meskipun kalau melihat harganya sekarang relatif sebetulnya tidak kemana-mana kan ya Pak William ya. Yang Anda sebut tadi UNVR Betul, dan INDF itu malah kalau lihat chart 1 atau 3 tahun yang lalu sudah relatif di bawah, betul ya Pak? betul. Ya ini Kalau hanya sebatas untuk defensif aja. Oke, melihat apa yang sekarang terjadi, apakah Anda melihat bahwa memang Bursa Efek Indonesia ini masih menarik? Beberapa pemberitaan mengatakan bahwa minimnya atau sepinya transaksi di Bursa Efek Indonesia mungkin 1, 2, 3 pekan terakhir karena memang ada pengalihan atau switching. Banyak investor saham yang tadinya bermain di Bursa Efek Indonesia saat ini mengalihkan dananya ke surat berharga negara, Pak. SBN itu yieldnya terus turun karena harganya terus naik karena banyak pembelian. Benar begitu atau seperti apa Anda lihatnya? Memang sempat terjadi ya transaksi yang sepi karena pengalihan ke instrumen investasi ke SBN. Hmm. Cuman kalau saya lihat seminggu kemarin, benar-benar seminggu kemarin itu ada peningkatan net transaksi ya. Jadi dan net sell asing juga berakhir maksud saya. Jadi menurut saya sih masih menarik. Kalau misalnya soal agak lebih sepi itu memang karena ada relatif dibutuhkan itu sifatnya temporer. Hmm. Jadi menurut saya selama dari emiten-emiten di bursa efek juga masih menarik baik itu secara fundamental ataupun dari sentimen. Kalau cuman soal lebih lambat pergerakan harganya menurut saya harusnya nggak jadi masalah. Harusnya investor memanfaatkan untuk melakukan buy on weakness kalau kondisinya kayak gitu. Hmm. Gitu kan, daripada kita pas udah uptrend baru beli di atas itu kan agak terlambat. Jadi kalau misalnya sekarang ini walaupun agak sepi itu menjadi peluang menurut saya yang bisa diambil untuk
buy on weakness gitu. Pak William, dikatakan bahwa pekan lalu indeks harga saham gabungan itu menguat didukung atau didorong oleh sektor properti dan infrastruktur. Ada apa dengan dua sektor ini, Pak? Oh, itu dengan sektor infrastruktur itu, dengan infrastruktur dan properti itu, jadi dikatakan ada kenaikan harga jualan industri waktu itu ya diberitakannya ya. Sentimen itu yang menjadi penggerak. Cuma kalau saya lihat sih temporer aja, jadi manfaatkan penguatan yang terjadi dan jangka pendek untuk melakukan trading masih bisa dilakukan sih. Itu aja sih kalau saya lihat sentimennya. Jadi di saat-saat ini sebaiknya trading saja, tidak investasi jangka panjang, atau malah sebaliknya, Pak William? Untuk saham-saham yang mengalami sentimen-sentimen tertentu mungkin bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek untuk trading, dan untuk saham-saham yang pergerakannya mendatar itu yang untuk jangka panjang. Kenapa? Kalau lagi mendatar kan bisa karena memang lagi minim sentimen atau memang karena sedang terjadi fase akumulasi pada saham tersebut kan, sehingga harganya tidak menurun tapi juga belum menguat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lagi mendatar itu sideways bisa untuk jangka panjang, tapi kalau udah terbentuk trennya terus sudah sentimennya cukup jelas, itu bisa untuk trading. Ada rekomendasi sektor dan counter mungkin, Pak William? Oke, kalau untuk sektor itu saya rekomendasikan retailer ya, kayak Ramayana dan Matahari itu bisa jadi, Matahari Department Store itu bisa jadi pilihan. Lalu untuk yang long termnya saya rekomendasikannya CPO. Kenapa? Mengingat ada sentimen juga di tanggal 1 Februari kan katanya sentimen B35 itu bisa jadi perhatian juga, di mana itu kan bisa meningkatkan permintaan terhadap CPO ya, untuk bahan bakar. Dan kalau lihat dari saham-saham CPO ya sendiri, memang trennya kan masih mendatar juga. Jadi itu yang untuk jangka panjangnya CPO, yang untuk jangka pendeknya retailer. CPO-nya yang mana nih, Pak? Ada beberapa CPO nih emitennya. Oke, bisa saham-sahamnya seperti ALI, lalu LSIP, DSNG, SIMP. Ini 4 yang saya rekomendasikan dari sektor CPO. Taktik kita adalah menunggu buy on weakness atau trading cepat, Pak William? Buy on weakness aja pada saham-saham CPO ini, mengingat pergerakannya juga masih datar. Baik, kita ikuti nanti pergerakan Bursa Efek Indonesia seperti apa. Untuk saat ini terima kasih praktisi pasar modal William Hartanto. Selamat pagi, Pak William. Terima kasih.